Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Husna Aliasa dengan NIM 101232260 dari kelas IF6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal akhir metode penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Sistem Informasi pada Proses Produksi dan Distribusi Produk Bapau pada UMKM 2R. Sebelum masuk ke isi, saya ingin menegaskan dulu posisi penelitian ini. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah hasil dari tahap kualitatif, mulai dari analisis kebutuhan berdasarkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap UMKM 2R, sampai usulan arsitektur sistem yang saya hasilkan dari situ. Sementara tahap kuantitatif, yaitu perancangan prototipe, black box testing, dan user acceptance testing berbasis teknologi acceptance model atau TAM merupakan tahap lanjutan yang bisa dilaksanakan pada fase penelitian berikutnya, sesuai dengan alur penelitian yang akan saya jelaskan berikutnya. Saya awali dengan latar belakang masalah penelitian ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,07%. Angka ini menunjukkan betapa strategisnya peran UMKM dalam perekonomian kita. Namun, di balik angka besar itu, banyak UMKM termasuk objek penelitian saya, yaitu UMKM 2R, usaha Bapau di Desa Pamanukan Seberang, Kabupaten Subang, masih menjalankan proses produksi dan distribusinya secara konvensional. Catatan produksi, stok, dan distribusi masih dilakukan manual, bahkan sebagian hanya mengandalkan hafalan pekerja. Yang menarik, saya menemukan indikasi nyata dari masalah ini, yaitu jumlah armada distribusi UMKM 2R menurun drastis dari 3 unit mobil menjadi hanya 1 unit, sementara motor tetap 5 unit. Ini bukan kebetulan, ini indikasi bahwa ada masalah dalam pengelolaan data yang berdampak langsung ke operasional usaha, dan inilah yang menjadi titik tolak penelitian saya. Dari kondisi tersebut, saya merumuskan 6 rumusan masalah, mulai dari bagaimana proses produksi dan distribusi yang berjalan, permasalahan apa yang terjadi, bagaimana pengelolaan data saat ini, kebutuhan sistem informasi seperti apa yang diperlukan, bagaimana usulan arsitektur dan desain sistemnya, sehingga bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap usulan desain tersebut. Setiap rumusan masalah ini saya jawab dengan tujuan penelitian yang sejalan. Jadi bukan cuma mengidentifikasi masalah, tapi juga sampai ke tahap menyusun usulan arsitektur sistem dan mengukur objektif apakah usulan itu benar-benar diterima oleh calon penggunanya. Meskipun seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, pengukuran objektif itu sendiri bisa dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Untuk metodologinya, penelitian ini termasuk applied research atau penelitian terapan, karena luarannya bukan cuma teori, tapi solusi konkret berupa usulan arsitektur dan desain sistem. Pendekatannya saya gunakan mixed method dengan model sequential exploratory. Jadi saya mulai dari pendekatan kualitatif di tahap awal lewat wawancara dan observasi untuk memahami kebutuhan secara mendalam. Baru di tahap akhir saya gunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menguji tingkat penerimaan pengguna terhadap usulan desain yang saya hasilkan. Alur penelitiannya sendiri saya bagi jadi 8 tahap, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data kualitatif, analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur dan desain, pengujian, analisis hasil pengujian, sampai penarikan kesimpulan. Kedelapan tahap ini saling berkesinambungan. Kalau di tahap pengujiannya ternyata desainnya masih belum sesuai kebutuhan, saya akan kembali ke tahap perancangan untuk revisi sebelum diuji ulang. Seperti yang sudah saya sampaikan, hasil yang saya presentasikan ini mencakup tahap 1-5, sedangkan tahap 6-8 masih dalam rencana. Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung di UMKM 2R, yaitu 1 orang pemilik dan 15 orang karyawan, totalnya yaitu ada 16 orang. Untuk tahap kualitatif, saya menggunakan purposive sampling dengan 3 informan kunci, yaitu pemilik, penanggung jawab produksi, dan penanggung jawab distribusi, karena merekalah yang paling memahami proses bisnis secara langsung. Sedangkan untuk tahap kuantitatif nanti, yaitu pengujian penerimaan pengguna, saya akan menggunakan sampling jenuh, artinya seluruh 16 populasi akan dilibatkan sebagai responden. Kemudian instrumen yang saya gunakan ada 4, yaitu pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan studi dokumentasi terhadap catatan manual yang ada. Ketiganya sudah saya lakukan, dan kuesioner skala Likert berbasis teknologi acceptance model yang akan digunakan pada tahap pengujian mendatang. Untuk analisis datanya, data kualitatif yang sudah terkumpul saya olah dengan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dengan triangulasi teknik untuk menjaga keabsahannya. Sedangkan data kualitatif hasil pengujian nanti akan diolah dengan statistik deskriptif berupa rata-rata skor dan persentase tingkat penerimaan. Sekarang saya masuk ke hasil dan pembahasan dari tahap kualitatif yang sudah saya laksanakan. Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang saya lakukan ke UMKM 2R, saya menemukan 4 kondisi utama. Yang pertama yaitu di proses produksi, pencatatan produksi dan bahan baku masih manual tanpa format baku.
Dan ketika saya cek dokumentasi manual mereka, sekitar 30% entry produksi ternyata tidak lengkap. Kemudian yang kedua, di proses distribusi, rute dan alokasi kendaraan yaitu 1 mobil dan 5 motor ditentukan berdasarkan kebiasaan saja, dan pencatatan pengirimannya masih lewat nota kertas atau bahkan hanya hafalan, yang tentu saja rawan hilang. Ketiga, dari sisi pengolahan data, saya menemukan bahwa data produksi dan distribusi ini tersebar, tidak terintegrasi, dan koordinasi antar bagian masih dilakukan secara lisan. Yang menarik, saya juga menemukan bahwa UMKM 2R sebenarnya pernah mencoba pencatatan digital pakai aplikasi di ponsel, tapi gagal bertahan karena tidak sesuai kebiasaan kerja. Keempat, dari sisi kebutuhan sistem, ketiga narasumber saya sepakat mereka butuh pencatatan digital yang tersentralisasi, bisa diakses bersama dengan antarmuka yang sederhana, mengingat tidak semua dari mereka terbiasa dengan perangkat digital. Berdasarkan temuan tadi, saya menyusun usulan arsitektur yang terdiri dari 5 komponen utama. Ada modul produksi untuk digitalisasi pencatatan harian bahan baku dan produk jadi, ada modul distribusi untuk pelacakan alokasi armada dan riwayat pengiriman secara digital. Keduanya terhubung ke basis data core di tengah, yang berfungsi memutus silo data yang selama ini terpisah antara produksi dan logistik. Dari basis data ini, datanya mengalir ke dashboard dan laporan, yang mengotomatisasi rekapitulasi data secara visual, supaya pemilik bisa mengambil keputusan harian dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, seluruh sistem ini dilindungi dengan manajemen akses berbasis peran. Jadi pemilik, penanggung jawab produksi, dan penanggung jawab distribusi masing-masing punya akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya, demi kemudahan adopsi sistem ini nantinya. Usulan arsitektur inilah yang akan menjadi dasar bagi pembuatan prototipe pada tahap kuantitatif selanjutnya. Sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan sementara dari penelitian saya. 1. Permasalahan UMKM 2R itu bukan sekedar soal kurang disiplin mencatat, tapi memang belum ada sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi antara produksi, distribusi, dan pemilik. Kedua, pendekatan konvensional seperti teguran atau menambah buku catatan sudah terbukti tidak efektif, termasuk upaya pencatatan digital yang pernah dicoba sebelumnya, karena tidak dirancang berdasarkan kebiasaan kerja yang sesungguhnya. 3. Saya sudah berhasil memetakan 8 tema kebutuhan dari hasil analisis ke dalam 5 komponen usulan arsitektur yang saya jelaskan tadi. Dan 4. Langkah selanjutnya dari penelitian ini adalah merancang prototipe atau mock-up dari arsitektur ini, lalu mengujinya lewat black box testing untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan, serta UAT berbasis STAM untuk mengukur seberapa besar tingkat penerimaan pengguna terhadap usulan desain ini. Demikian presentasi proposal akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.